Baik, dalam konten sekarang ini kami akan sedikit share cara mengatasi bocoran ya. Nah, di sini ada titik yang mengalami kebocoran, pas kebetulan bawahnya itu memang area aktivitas juga gitu, jadi sangat mengganggu lah. Nah, bocornya ini pas kebetulan ya di atasnya itu di lantai 2-nya itu memang ada kamar mandi gitu ya. Nah, di sini kami pertama akan berbicara dulu untuk memastikan sumbernya, bukan untuk tindakannya ya, karena mungkin untuk memastikan sumber bocorannya itu sangat mudah, tapi yang sangat memakan waktu itu adalah tindakannya gitu ya. Oke, untuk memastikannya itu sebetulnya gampang banget ya. Pertama, kamar mandi itu sama sekali jangan dipergunakan selama sehari atau 2 hari ya, sama sekali. Kalau toh ternyata di kamar mandi tersebut ada wastafel, tentu ada kloset, area mandi, itu semua yang biasa dipakai aktivitas di kamar mandi itu di stop dulu selama sehari atau 2 hari. Nah, nanti kita bisa memperhatikan dari kebocoran tersebut. Kalau seandainya ya, ketika tak ada aktivitas selama sehari hingga 2 hari tersebut, air yang bocor tersebut ternyata berhenti, itu sudah dipastikan kebocorannya itu, ada bocornya itu adalah ketika aktivitas kamar mandi dipergunakan gitu kan. Nah, tetapi ketika kamar mandi tersebut selama sehari 2 hari tersebut tak digunakan sama sekali, tetapi air bocor itu masih tetap ada, itu pun sudah dipastikan bocornya itu adalah air bersih yang menuju ke keran-keran instalasi ya. Sangat gampang kan untuk memastikan air kotor atau air bersih ya. Nah, dengan cara tersebut sudah dipastikan bisa udah bisa memastikan lah bahwa air tersebut sumbernya dari mana tuh sudah bisa dipastikan, apakah dari saat aktivitas atau air dari instalasi gitu ya. Oke. Nah, berhubung ya yang kami dapat informasi bahwa bocoran ini adalah sebelumnya itu pernah diperbaiki dan sempat berhenti pula bocornya itu. Nah, memperbaikinya itu dari informasi yang didapat adalah memperbaiki nut. Jadi nutnya itu di nut kembali, gitulah istilah kata tuh, di double mungkin, atau ya intinya diperbaharui mungkin, atau mungkin ditambah lagi nutnya gitu ya. Tetapi beberapa bulan bocor lagi seperti ini. Nah, dari kesimpulan informasi yang kami dapatkan tersebut, kemungkinan besar ya sudah dipastikan bahwa bocornya ini tuh emang dari lantai kamar mandi gitu kan, karena pernah diperbaiki ya, sempat bocornya juga berhenti, tetapi beberapa bulan kemudian bocor lagi gitu, dari sumber informasi yang kami dapat. Oke, maka dari itu kami mengambil tindakan pertama kali ini tentu memperbaiki nut versi kami ya. Nah, di sini kami akan membersihkan terlebih dahulu nut-nut ini yang pas kebetulan di area nut yang tadinya warna putih menjadi agak hitam ini. Emang area ini tuh air tuh kalau dipergunakan area mandi shower ini, area ini tuh ngegenang. Jadi air bekas aktivitas itu tidak mengalir habis ke saluran pembuangan lah. Jadi istilahnya di area ini tuh ada semacam genangan ketika aktivitas kamar mandi setelah dipergunakan gitu ya. Nah, pas kebetulan ini yang kami area pertama kali ini dibersihkan, di bawahnya itu persis yang ada bocornya itu gitu. Oke, jadi sekarang ini tindakan atau yang kami lakukan tentu kembali ke nut juga, cuman versi kami adalah mempergunakan produk dari Sika, namanya Sikadur ya, nanti ada ya produknya, nanti kami tampilkan. Oke, sekarang ini intinya kita bersihkan terlebih dahulu nut-nut yang istilahnya hitam seperti kayak gini ya. Nah, ini tuh nanti tidak bisa langsung dikasih Sika ya, karena posisi nutnya kotor ya. Nah, di sini bisa diperhatikan ya, antara sebelah kanan dari kita nih, sebelah kanan yang udah dibersihkan kelihatan ya, sebelah kirinya itu yang masih hitam tuh yang belum ya. Jadi ini masih bertahap kami membersihkan dari sebelah kanan, karena di area yang suka ngegenang gitu, ngegenang air ya, lantai yang suka ngegenang air gitu ya.
Oke, ini adalah tampilan yang sudah kami seluruh nat kamar mandi, lantai kamar mandi ini sudah kami bersihkan. Cuman di sini kan sayang banget nih, di sini tuh kan ada pembatas untuk mandi shower ya, ada kaca. Nah, di area sini tuh ya, tuh masih basah ya. Di bawah kacanya itu masih lembab. Nah, di sini kami memiliki inisiatif untuk dikeringkan mempergunakan hair dryer. Jadi hair dryer ini tidak hanya untuk mengeringkan rambut saja lah ya. Kami pergunakan untuk mengeringkan air atau kelembaban yang ada di bawah kaca pemisah ini, gitu ya. Supaya si sikanya nanti ya benar-benar bisa merekat ke area keramik. Kalau ada air itu dijamin sikat itu tidak mau merekat lah. Nah, di sini mungkin tidak dikelihatannya di sama kamera ya. Di sini tuh ketika kita didorong dengan hair dryer dan hair dryernya cukup lumayan panas ya, langsung airnya tuh pada kedorong keluar ya. Nah, ini sedang kami proses mengeringkan area di bawah kaca penyekat, wajib dikeringkan ya. Ini juga area yang suka ngegenang air nih ya. Makanya silen ya udah kami kopek ya, udah kami copot, itu warnanya hitam. Padahal silen tersebut silen kaca yang istilahnya warna transparan, tapi berubah warna ya menjadi hitam karena sering kegenang air gitu ya. Oke, setelah ini tuntas semua melalui proses-proses tersebut, inilah dia produknya ya. Ini produk dari Sika, di sini tertera ya. Nah, ini adalah campurannya dari satu kemasan itu, di dalamnya itu ada 2 kemasan lagi, botol-botol kecil seperti ini ya. Jadi kita bisa mencampurkannya ya. 1 berbanding 1 ya. Kalau seumpamanya butuhnya emang luas, bisa sekaligus 1 botol kecil itu dituangin ke botol yang besar itu, diaduk ya. 2 botol sekaligus. Tetapi kalau seumpamanya kita butuhnya secukupnya dulu gitu ya, bisa bertahap, bisa setengah dulu ya, 50% gitu ya. Nah, jadi kalau ini sebetulnya tadi tidak kami shot ya untuk proses memasukkannya, mohon maaf, tetapi ini sudah ada di dalam botol ini. Tadi pun sudah kami aduk ya. Dan ini hanya pengadukan berikutnya setelah di dalam botol ya. Jadi ujung botol ini yang biasa seperti kayak ujung botol kecap ya, yang biasa itu ini dipotong pakai cutter ya, dan hasilnya nanti bisa seperti ini, dikucurin saja nih ya. Jadi nanti Sika ini dia akan meresap ke semua celah-celah, bahkan pori semen nat ya. Ini seluruhnya nanti kita kasih keseluruhannya ya. Walaupun titik kebocorannya ini yang pertama kami kasih Sika di pojok sini ya, ini tepat banget ke bawahnya itu di area sini, tetapi tidak ada salahnya kita semua nat ini ya perkuat dengan produk dari Sika ini ya. Nanti hasilnya itu ketika sudah kering ini mengeras, Sika ini mengeras ya. Jadi bukan kayak lem silen, lem kaca, jadi kayak karet, bukan. Kalau ini tuh nanti mengeras kayak keramik gitu ya. Oke, jadi nanti kita seluruhnya ya, terutama ini area-area yang istilahnya yang benar-benar mencurigakannya lebih berat di sini gitu ya, karena suka ada genangan air. Ya tentu yang pertama kami kerjakan adalah area ini dulu gitu ya, sampai ke bawah kaca gitu ya, bawah kaca penyekat gitu ya. Oke, mungkin tidak bisa kami shot keseluruhan nat yang sudah akan kami kasih Sika ini, tapi pada dasarnya atau intinya ya, pemberian Sika ini sangat efektif karena ketika sudah yakin bahwa kebocorannya itu mengalami ada bocor di bawahnya itu emang benar-benar dari lantai keramik gitu ya, itu dengan mempergunakan ini tuh sangat efektif. Kenapa kami sangat efektif? Karena bukan baru kali ini saja kami mempergunakan ini, di beberapa tempat pun sudah kami lakukan atau sudah kami kerjakan, bahkan mungkin ada videonya juga, tetapi videonya itu kalau tidak salah kami simpan atau nanti kami kasih link di deskripsi ya. Atau kalau mau mencari sendiri, pas kebetulan kalau seandainya kami lupa naruh link di deskripsi, bisa masuk ke playlist khusus pekerjaan lain-lain ya. Karena di menu playlist itu kami berbagai macam pekerjaan yang kami offload gitu ya. Ada playlist konten khusus AC, khusus mesin cuci dan lain-lain. Nah, pas kebetulan kalau kerjaan-kerjaan gini tuh masuknya ke menu playlist pekerjaan lain-lain. Oke, itu saja yang bisa kami share, kami informasikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainenjes.